Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Yajibu al-imsaku an usulil aini, wajib mencegah diri dari sampainya suatu benda wa ingkolat, sekalipun benda tersebut sangat sedikit. Kasimsimatin, seperti satu biji wijen, aulam tukal, atau benda tersebut tidak bisa dimakan sekalipun. Kahasotin, seperti kerikil. Sampainya benda tersebut agar jangan sampai ila mayusama jaufan, ke sesuatu yang disebut jauf, yaitu lubang tembus ke perut, karena itu dapat membatalkan puasa. Li'anna shoma huwa limsaku an kulli ma yasiru ilal jaufi, karena hakikat puasa adalah mencegah diri dari sampainya benda ke sesuatu yang disebut jauf, ke lubang tembus ke perut. Kharaja bila ini ala tharu, sehingga tidak masuk benda, tidak masuk kategori benda, adalah bekas saja, seperti karihi bisyammi, tidak ada bendanya, seperti masuknya reh, bau dengan cara dihirup dengan hidung. Kalau tidak ada bendanya, hanya baunya saja, itu tidak membatalkan, tidak termasuk ain. Wa hararatul ma'i wa burudatuhu bidzauqi, juga tidak masuk ain adalah masuknya uap panas atau uap dinginnya air yang masuk dengan cara dicicipi, mencicipi air panas atau air dingin, sehingga uap panas atau dinginnya masuk ke perut, itu tidak dapat membatalkan, karena hanya uapnya saja, bukan airnya, bukan airnya. Wabil jaufi, dan tidak termasuk benda, tidak termasuk lubang yang tembus ke perut, amma laudawa jurhahu alladhi ala lahmis saki, apabila memasukkan benda tersebut melalui mengobati luka yang ada di daging betisnya, awil fakhidhi, atau pahanya. Kemudian fawasalat dawa ila dakhilil mukhi, kemudian obat tersebut sampai ke dalamnya otak, atau awil lahmi, atau daging, agharaza fihi hadidatan, atau menancapkan di daging tersebut, pada daging, sebuah besi, fa innahu la yuftiru, itu semua tidak membatalkan puasanya. Kenapa? Li'annahu laisa bijaufin, karena tempat-tempat tersebut tidak disebut lubang tembus ke perut. Fa in qila, apabila dikatakan yuraddu 'alal musannifi ma law lam yatlithatuhu, pendapat musannif di atas bisa ditolak dengan masalah apabila gusi seseorang itu berdarah, fabasoko, kemudian meludah, hatta sorori kuhu sofian, sehingga ludahnya menjadi bersih dari darah, tsumabtala'ahu, kemudian setelah itu dia menelan ludahnya yang sudah bersih dari darah itu, fa innahu yuftiru fil asohi, permasalahan tersebut menurut pendapat Ash'ari membatalkan puasa.
ma'annahu lam yasil ila jawfihi ghairu rikihi, padahal yang sampai ke perutnya itu hanya ludahnya saja, bukan benda lain yang berupa darah. Ini menunjukkan apabila ada pertanyaan demikian, bahwasanya benda lain yang masuk ke perut, baik itu uap atau apa saja, yang penting ada yang masuk ke perut, itu membatalkan puasa. Kalau disangkal demikian, diiktirati demikian, maka ujiba, jawabannya dijawab bi annari kolam matanajjasa. Permasalahan tersebut tidak bisa dijadikan sanggahan pada permasalahan yang di atas. Kenapa? Karena ludah yang sudah najis sebab bercampur darah di atas, darah dari gusi, haruma ibtila'uhu, hukumnya haram menelannya. Karena sudah menjadi najis ludahnya, meskipun sudah bersih tapi kan belum disucikan. Lah kalau demikian, wasara bimanzilatil ainil ajnabiyati, ludah yang sudah najis tersebut meskipun sudah bersih tapi belum disucikan dengan berkumur, itu posisinya sama disamakan dengan benda lain benda lain yang masuk ke perut selain ludah. Kalau ludah kan tidak apa-apa, tapi kalau ludahnya itu sudah najis, maka disamakan dengan benda lain yang masuk ke perut. Bukan, hukumnya tidak sama lagi dengan ludah saja, tapi sudah menjadi disamakan dengan benda lain, sehingga batal menelannya. Jadi tidak bisa disamakan masalah menelan ludah yang sudah najis ini dengan masalah-masalah yang di atas tadi. Dikutip dari Mughnil Muhtaj Shahifah 576 juz 1. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.